Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kemungkinan ending yang bakal terjadi pada Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sudah lama kami tak membahas teori lagi, khususnya teori ending dan teori tamat dan berakhirnya seri ini. Terakhir kami buat kalau tidak salah pada 3 bulan yang lalu, dengan judul Eren lah yang digendong pada akhir cerita. Dan kali ini kami memiliki pemikiran baru lagi, tepatnya setelah episode 69 rilis. Dan setelah kami teliti, kami mendapatkan hal menarik yang sebenarnya kami lewatkan. Memang jika manga dan anime kadang membuat perbedaan yang mencolok. Dan berkat animenya tayang, scene ketika Hanji ngobrol dengan Eren membuka sebuah misteri baru lagi yang baru kami sadari. Awalnya ini semua tercipta setelah utak-atik lihat scene yang sama persis di season 3 dengan tema yang sama, yaitu Hanji berbicara dengan Eren. Lalu apakah itu? Apakah ada hubungannya dengan endingnya? Kalau menurut kami sih iya, dan ini sebatas analisa dan teori saja ya. Oke, lanjut. Scene di mana Hanji dan Eren berbicara adalah scene yang sangat menarik untuk dibahas. Pasalnya scene-nya terjadi 2 kali dan entah seperti memberikan petunjuk bagi pembacanya. Apalagi secara kebetulan setting tempatnya sama, yaitu di penjara. Ingatkah kalian kalau kemampuan Attack Titan adalah melihat ingatan pewaris selanjutnya? Itulah yang dikatakan Grisha, tapi apakah itu benar? Kita kembali ke cerita di mana Eren bertemu dengan Grisha bersama Seke. Kita tahu ini bukanlah 100% kekuatan Attack Titan, tapi berkat darah kerajaan Seke jugalah yang membuat mereka bisa melihat masa lalu. Ingat, masa lalu bukan masa depan. Awalnya ini adalah rencana Seke mengajak Eren untuk melihat Grisha di masa lalu, namun di pertengahan jalan Erenlah yang mengendalikan waktunya. Dan disinilah Grisha bisa melihat Seke, begitu pula dengan Eren, bahkan mendengar perkataan Eren. Jadi sejatinya saat Eren berbicara pada Grisha, ini bukanlah kekuatan Attack Titan, tapi kekuatan darah kerajaan alias Founding Titan salah satunya. Kekuatan sejati Attack Titan hanya melihat ingatan pewarisnya, bukan melihat wujudnya ataupun mendengar suaranya. Sebagai bukti, Eren tak perlu memanfaatkan Seke jika dari awal Eren berniat menyuruh ayahnya untuk merebut Founding Titan. Nah, kembali lagi kita bahas lebih spesifik kekuatan Attack Titan. Karena ia melihat ingatan pewaris selanjutnya, di sini sudah ada contohnya, yaitu Grisha melihat Eren melakukan hal keji itu yang tak lain maksudnya adalah rumbling atau gemuruh Titan yang meratakan dunia luar. Dan Grisha juga berkata bahwa keinginan Eren lah yang menang, bukan Seke. Dan memang itu terbukti, Eren berhasil menipu Seke dan menggagalkan rencana eutanasianya. Oke, sekarang kita sudah tahu kan mana kekuatan Founding Titan dan mana kekuatan Attack Titan. Sekarang mari kita hubungkan scene paling misteri di Attack on Titan, yaitu ketika Kruger pewaris Attack Titan sebelumnya berkata bahwa selamatkanlah Armin dan Mikasa. Nah, padahal Kruger tidak mengenal Armin dan Mikasa. Lalu kenapa ia ucapkan? Setelah itu Kruger sempat kebingungan dan berkata, ini ingatan siapa? Nah, apakah kalian merasa aneh di sini? Seperti yang kami katakan di atas, kekuatan Attack Titan hanya dapat melihat ingatan pewarisnya di masa depan, bukan dengan melakukan gerakan tubuh seperti berbicara. Harusnya Kruger mendapatkan penglihatan seperti saat Grisha melihat ingatan Eren. Tapi kenyataannya tidak. Dalam kasus Kruger sedikit berbeda. Kruger tak dapat melihat masa depan dan bahkan tidak menjelaskan apapun yang ia lihat pada Grisha. Ia hanya tiba-tiba berucap saja seperti dikendalikan. Dan mulai dari sinilah kami akan analisa. Ingat, kasus Grisha dan Kruger berbeda. Sampai sejauh ini hanya Grisha yang mendapatkan penglihatan masa depan pewarisnya, sedangkan Kruger tidak. Kenapa? Apa ada alasannya? Sepertinya ini ada hubungannya dengan kemampuan Founding Titan milik Eren. Dijelaskan pada episode 58 bahwa salah satu pewaris mengatakan kalau dia melihat jalan, darah dan tulang yang membentuk Titan, bahkan juga ingatan dan keinginannya. Semua melewati jalan itu. Semua jalan itu berseberangan dengan satu koordinat. Dengan kata lain, itu adalah Titan perintis atau Founding Titan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan alasan Eren bisa melihat secara jelas masa lalu Grisha adalah kemampuan Founding Titan miliknya. Padahal sebelumnya baik Grisha maupun Kruger tak pernah dijelaskan mampu melihat masa lalu. Dalam artian ia terhubung ke pewaris Titan lainnya melalui jalan atau jalur tersebut. Nah, jadi sudah dapat gambaran.
Ya, benar sekali. Eren Kruger sejatinya adalah Eren Yeager. Kami yakin saat Kruger berkata selamatkan Armin dan Mikasa, itu adalah ucapan Eren di masa depan. Dalam artian saat itu Eren lah yang berbicara, bukan Kruger. Alias Eren lah yang mengendalikan Kruger. What? Nah, pasti kalian bingung, tapi begitulah faktanya. Dengan kekuatan founding Titan, Eren dan Zeke bisa kembali ke masa lalu, melalui ingatan Eren sebagai pewaris founding Titan, mengubah pilihan Grisha dan menghasutnya. Jadi kenapa kita tidak berpikiran kalau hal itu juga terjadi pada Kruger? Tapi caranya sedikit berbeda. Eren dan Kruger saat itu entah kenapa bisa terhubung. Ada scene di mana Eren seakan-akan berbicara dengan Grisha. Kami pikir di sini Eren lah yang sedang berbicara langsung pada Grisha. Scene ini juga persis pada manganya, seakan mereka berdua terhubung dan melampaui waktu. Kita anggap saja Kruger saat itu secara tidak sadar dikendalikan. Ada dialog Kruger yang sangat patut dianalisa di sini, saat ia berbicara tentang eksistensi Ymir Fritz sang leluhur. Yaitu ia berkata menurut Marley, Ymir adalah iblis, sedangkan menurut Eldia, Ymir adalah dewa atau keajaiban. Nah, pada dialog berikutnya, Kruger berkata gadis yang telah menyentuh sumber dari segala kehidupan. Ada juga yang menyebutnya begitu. Dan seketika Grisha bingung. Tapi mari kita perjelas lagi pada manganya. Kruger berkata Ymir sang leluhur adalah gadis yang melakukan kontak dengan sumber makhluk hidup organik. Ada juga yang berpendapat begitu. Oke, dari sini kita bertanya-tanya pendapat siapa itu? Kenapa Kruger tak menyebutkan referensinya? Jika ada versi Marley dan Eldia, lalu siapa versi yang menyebutkan Ymir bersentuhan dengan makhluk tersebut? Dalam sejarahnya, anggota restorasi Eldia pun tak pernah tahu dari mana Ymir mendapatkan kekuatannya. Bahkan Marley pun tak tahu kisah asli Ymir. Lalu dari mana Kruger tahu? Kami pikir ini adalah ulah Eren. Ya, karena Eren satu-satunya orang yang pernah melihat masa lalu Ymir setelah bersentuhan dengan dirinya. Eren tahu Ymir pernah bertemu dengan makhluk tersebut, sehingga yang menjadi penghubung adalah dari pengetahuan dan penglihatan Eren langsung terhubung ke Kruger, dan dari sinilah Kruger berkata demikian. Sangat menarik bukan? Lalu kita bahas poin paling akhir dan paling penting. Saat Eren berkata Shingeki no Kyojin, ini adalah kalimat sambung dari Kruger yang berkata bahwa nama Titan itu adalah Shingeki no Kyojin atau Titan penyerang, sambil Eren melakukan pose yang tidak biasa. Nah, dari sini kita analisa lagi, siapa yang mengikuti siapa. Maksudnya, apakah gerakan Eren ini adalah gerakan Kruger, ataukah Kruger lah yang melakukan pose Eren? Loh, maksudnya gimana? Jadi begini, apakah semua gerakan Kruger di masa lalu dan ingatannya sesuai pergerakan Eren? Ataukah Eren yang mengikuti pergerakan dan gaya dari Kruger? Jika poin pertama kita ikuti, maka sudah tentu Eren secara tidak sadar mengendalikan Kruger di masa lalu. Dan jika poin kedua kita ikuti, maka masa lalu bisa mempengaruhi masa depan. Dengan dibuktikannya Eren tidak sengaja mengikuti gerakan Kruger di masa lalu. Kalau dilihat-lihat sih, memang saat itu Eren seperti tidak sadarkan diri. Bahkan setelah ditanya Hanji, ia saja kebingungan. Nah, inilah titik poin dari teori yang akan kami bahas. Jika kita ambil poin pertama, maka saat itu memang benar Eren lah yang berbicara dan mengendalikan Kruger dan berkata selamatkanlah Armin dan Mikasa. Atau bahasa gampangnya, Kruger secara tidak sadar pikirannya diambil alih oleh kekuatan founding Titan milik Eren. Artinya masa depan mempengaruhi masa lalu. Dan kalau kita hubungkan pertemuan kedua Hanji dengan Eren, saat itu Eren berkata Tatakae, Tatakae. Nah, pertanyaannya yang terlintas di pikiran kita semua sama seperti Hanji. Apa yang sedang dilakukan Eren? Apakah Eren memotivasi dirinya sendiri? Agak aneh juga kami rasa. Kalau bukan motivasi, maka disinilah teorinya ada. Eren sedang dikendalikan oleh pewaris berikutnya. Loh, kok bisa? Sama seperti kasus Kruger yang berkata selamatkan Armin dan Mikasa. Eren pun juga berkata Tatakae dan Tatakae. Eren sedang dikendalikan atau Eren yang kali ini sedang mengendalikan? Oke, kita mulai dari poin pertama. Eren lah yang sedang mengendalikan. Ketika berkata Tatakae, maksud Eren sendiri di sini sebenarnya adalah ia berbicara pada masa lalunya, tepatnya saat ia masih kecil. Kata-kata ini terhubung sama seperti kasus Kruger, yaitu saat Eren menyelamatkan Mikasa.
Uniknya dan bikin kagum, perkataannya sama persis. Dimulai dari kata tatakae, lalu disambung dengan perkataan Eren. Jika kau menang, kau bisa hidup. Jika kau kalah, kau akan mati. Jika kau tidak berjuang, kau tidak bisa menang. Dan disusul lagi dengan kata-kata yang sama, yaitu tatakae dan tatakae. Uniknya di masa lalu Mikasa lah yang mengatakan tatakae tersebut, bukan Eren. Kalau Eren hanya pada awalnya saja. Jadi dari sini apakah saat Eren bercermin, sebenarnya ia melihat masa kecilnya ketika menyelamatkan Mikasa. Sebagai contoh saja, kasus penyelamatan Mikasa adalah bukti bahwa perkataan Eren itu benar. Jika Mikasa tidak melawan, maka Eren sudah mati dari dulu. Begitu pula sebaliknya, jika Eren tidak melawan, maka Mikasa mungkin sudah dijual kepada orang lain. Oke, jika poin pertama ini benar, maka Eren mengendalikan masa lalunya. Ia memberikan kalimat kepada Eren kecil bahwa ia harus melawan dan memberi motivasi pada Mikasa. Agar kedepannya jika Eren sudah mati, Mikasa dapat hidup bahagia. Dan hanya Mikasa lah yang dapat selamat hari itu. Dan lanjut ke opsi kedua, Eren yang dikendalikan. Kasusnya seperti Kruger lah yang membuat gerakan pada Eren saat itu. Maka jawabannya adalah Eren bukanlah pewaris terakhir dari Founding Titan maupun Attack Titan. Ada seseorang di masa depan yang membuat Eren berkata tatakae. Siapa itu? Tidak ada yang tahu. Sama seperti Eren di season 3, ia seperti tidak sadarkan diri. Dan di season 4 juga Eren seperti begitu. Barulah mungkin saat Hanji mengomentari rambutnya, ia baru sadar. Dan mari kita berspekulasi lagi, siapa orang tersebut? Apakah anak Eren? Apakah anak yang dikandung Historia? Ataukah Eren yang mereinkarnasi? Atau saat ini kita masih menebak-nebak saja? Tapi disinilah teorinya. Jika di masa depan anak ini memiliki hubungan dengan Eren melalui kekuatan Founding Titan, anggap saja anak ini sudah tumbuh dewasa dan berbicara. Ia secara tidak sadar memberitahu Eren bahwa Eren harus melawan agar ia bisa hidup dan agar ia bisa menyelamatkan teman-temannya. Pesannya kurang lebih sama ketika Kruger berkata begitu kepada Grisha. Dan tentu saja ini sangat berpengaruh pada endingnya. Kemungkinan anak ini sudah tahu endingnya. Apakah Marley menang, apakah Eren menang, dan sebagainya. Yang lebih penting lagi, apakah dunia sudah damai. Maksud dari opsi kedua ini juga berarti Eren seperti mengirim pesan ke masa depan bahwa anak ini harus melawan. Yang artinya anak ini mungkin dalam keadaan di mana ia terdesak sama seperti masa kecil Eren. Dan jika benar begitu, apakah dunia belum damai di masa depan? Ataukah ada maksud lain dari Eren yang saling terhubung menembus ruang waktu ini? Jadi kesimpulannya, teori mana yang menurut kalian lebih masuk akal? Apakah opsi pertama atau kedua? Apakah Eren yang mengirim pesannya ke masa lalu ataukah Eren yang mengirimkan pesannya ke masa depan? Oke, itu saja teori dari kami. Dan kalau ada yang bertanya kenapa bisa teori ini tercipta, jawabannya simpel. Itu murni dari buah pikiran kami. Entah kenapa pembahasan ini langsung terlintas saja ketika melihat percakapan Hanji dan Eren. Yang terlihat sepele tapi sebenarnya penting. Pada dasarnya orang nonton Attack on Titan itu pengen lihat Titan gelut kan? Tapi terkadang hanya dari percakapan saja itu sudah cukup seru kok. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.